Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Subang. Saya Ika Laila Sari. Saya Ilan Julia Rahayu Saya Feni Sri Mulyani. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Syukurlah Pak, Bapak kondisinya sehat-sehat saja. Bapak pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Ika ya? Iya benar Bu, saya berencana nanti di jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Ika. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti, yang dimana Bapak dan saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan terhadap Ibu Ika. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu nanti. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Bapak dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi poin-poin yang saya amati saat Bapak melakukan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak. Ya Bu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presensi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu dengan rasa diterima dan juga apresiasi ya Pak. Rasa diterima itu Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Bapak nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee nanti. Dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah Bapak sudah jelas rubrik penilaiannya? Ya Bu, sudah jelas. Saya pada saat melakukan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik yang Bapak ingin saya observasi? Baik Bu, untuk spesifiknya yang ingin saya observasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching yang Pak Ilan ingin saya observasi nanti yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Ilan. Ya benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Ilan inginkan pada sesi coaching nanti? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari asumsi maupun asosiasi dan
Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar, seperti itu Bu. Baik Pak Ilan, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Pak Ilan capai dan ingin saya observasi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Ika. Dan nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak Ilan. Baik Bu, terima kasih sudah berbicara sebelum saya melakukan coaching. Baik Pak, sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ilan. Pak Ilan, mohon maaf untuk hari ini ada waktu nggak yang barang 15 menit atau 20 menit? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya tidak ada kegiatan di luar sehingga saya bisa fokus untuk di sekolah ini. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Pak, ada sedikit masalah di sekolah. Di pembelajaran saya minggu kemarin pas lihat hasil dari tes akhir, anak-anak kelihatannya sangat menurun sekali nilainya. Terus pas lihat diadakan diskusi, mereka ada sebagian yang tidak fokus, tidak mengikuti pembelajaran, sehingga masing-masing fokus dengan temannya masing-masing gitu Pak Ilan. Oh, jadi pertemuan kali ini yang Ibu sampaikan itu masalahnya tentang penurunan pembelajaran ya Ibu, anak-anak nggak fokus untuk pembelajarannya sehingga dalam hasil evaluasi atau tes akhirnya nilai-nilainya menurun ya Bu, seperti itu ya Bu? Iya Pak Ilan. Tingkat keberhasilan apa nih yang Ibu harapkan dalam pertemuan ini? Begini Pak Ilan, saya inginkan anak-anak nanti di pertemuan berikutnya ketika ada pembelajaran saya lagi, anak lebih fokus, lebih aktif di pembelajaran, kemudian anak juga tidak bosan ketika saya memberikan pembelajaran dan fokus dengan materi yang saya berikan, begitu Pak Ilan. Berarti untuk keberhasilannya Ibu menginginkan ya Bu, menginginkan anak-anak itu pembelajarannya fokus, terus apa namanya tuh lebih giat lagi pembelajarannya sehingga nanti di akhirnya dapat nilai yang memuaskan seperti itu ya Bu. Iya, Nah, Pak Ilan. ketika keberhasilan itu yang Ibu ingin capai, pastikan ada nih hambatannya. Nah, hambatannya itu seperti apa Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Sampai ada hambatan. Sepertinya kalau saya lihat hambatannya yang pertama anak-anak kayaknya kurang fokus tuh karena jam pembelajarannya karena ada di jam siang Pak Ilan, sehingga kayaknya anak sudah gak nyaman lagi ya. Yang keduanya anak-anak juga kayak bosan gitu dengan metode pembelajaran yang saya berikan, sehingga mereka kayaknya kurang menguasai materi yang saya berikan. Mungkin itu Pak Ilan. Berarti hambatannya itu pembelajarannya di siang hari ya Bu ya? Iya, Pembelajarannya di siang hari sehingga anak-anak tidak fokus untuk belajar Iya, seperti itu iya, ya Bu iya, ya. betul, Nah, Ilan. di dalam hambatan yang Ibu tadi ceritakan nih, ada nggak solusinya? Seperti apa? Solusinya mungkin yang pertama nanti saya akan menghubungi rekan sejawat saya untuk kalau bisa menukar jam pembelajarannya di pagi hari, tadinya kan siang, saya minta di pagi hari, kemudian juga pas untuk metode pembelajarannya saya akan lebih mencari referensi lagi dan berubah atau mencoba metode yang lain, dan diselingi juga dengan ice breaking, akan dicari lagi berbagai macam referensi supaya ice breakingnya juga tidak itu aja. Gitu Pak Ilan. Ya berarti nanti untuk solusinya itu Ibu akan menukar ya Bu, Iya, menukar iya, betul, jam betul. pembelajarannya yang dimana itu Ibu jamnya siang Iya. akan ditukar ke pagi sehingga nanti di pagi hari itu Ibu akan mencari referensi lain, Betul. menyiapkan apa namanya tuh breaking Iya, dan betul, kolaborasi betul. dengan teman-teman sejawat Iya, seperti itu Bu ya. iya. Nah,
dalam rencana, dalam solusi yang itu tadi yang ibu sebutkan itu, berapa lama waktu yang ibu perlukan untuk mencapai tujuan ibu yang tadi? Insya Allah mulai besok saya akan berkoordinasi dengan teman yang bisa ditukar jam pembelajarannya, dan juga nanti mulai besok saya akan mencari referensi, mencoba besok berarti akan mencoba metode baru, sehingga anak mungkin nanti akan lebih aktif lagi dan mencari mengganti ice breaking yang kekinian gitu kan. Oke, berarti ibu akan mencari metode pembelajaran yang baru, mencari ice breaking yang baru sehingga dalam pembelajarannya itu anak tidak bosan ya Bu? Iya betul ya. Apa komitmen ibu dalam melaksanakan aksi tersebut? Insya Allah yang pertama dari diri sendiri Pak Ilhan, saya berkomitmen untuk mengerjakan atau untuk melaksanakan aksi tersebut. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tentunya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan atasan juga, supaya rencana yang saya akan laksanakan lebih cepat tercapainya. Berarti ibu yang tadi ibu bilang komitmennya itu akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah ya Bu? Berarti siapa saja sih Bu yang bisa membantu ibu dalam menjaga komitmen itu? Tentunya dari saya sendiri yang lebih besar ya Pak Ilhan ya. Yang kedua teman-teman rekan sejawat, yang ketiga juga dari atasan, dan yang keempat pasti kolaborasi dan bekerjasama dengan anak-anak itu sendiri. Jadi nanti akan berkolaborasinya dengan anak sejawat dan kepala sekolah dan anak-anak juga ya Bu ya? Iya betul. Berarti, nah ketika yang ibu tadi sebutkan itu bagaimana nih tindak lanjut untuk pertemuan ini? Tentunya setelah semua rencana aksi yang saya jalankan, saya akan terus menjalankannya dengan kontinu sehingga tujuan telah tercapai dan semua yang pada akhirnya nanti nilai dari anak dalam menguasai materi lebih meningkat. Ya, amin ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti ibu rencanakan bisa tercapai juga ya Bu ya. Nanti mungkin di minggu depan kita ketemu lagi ya Bu. Iya siap ya. Hasilnya seperti apa seperti itu Bu? Iya nanti insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan hasil dari pelaksanaan rencana aksi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan anak ada progres yang baik ya Pak Ilhan. Terima kasih Pak Ilhan. Pertama-tama Ibu. Atas hari ini pertemuannya saya sudah merasa lega, sehingga kedepannya saya tahu apa yang harus dikerjakan. Terima kasih Pak Ilhan untuk hari ini. Terima kasih kesediaannya. Nanti insya Allah minggu depan saya akan kembali ke Bapak untuk konsultasi ya Pak ya. Ya boleh Bu. Selamat siang Pak Ilhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Pak Ilhan tadi setelah melakukan coaching, tentunya hasilnya luar biasa sekali. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat perasaan Pak Ilhan bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Oke Bu, iya Bu. Saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa potensi saya yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia Bu, ya sangat merasa bahagia bercerita banyak dengan coaching, ya, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan seperti itu Bu. Baik Pak Ilhan, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Ilhan harapkan, pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Gini Bu, jadi setelah melaksanakan coaching, tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, seperti itu Bu. Ya baik Pak Ilhan, jadi sudah tercapai ya Pak Ilhan tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan tadi pada saat coaching. Menurut saya sudah Bu.
Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan ya Pak. Boleh Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Pak Ilan laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta ya Pak. Nah, kemudian Pak Ilan juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Pak Ilan sudah fokus dengan coaching, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi tadi, adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Pak. Iya betul sekali Bu. Menurut saya hal itu sudah sangat baik ya Pak. Bapak sudah lakukan, kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Pak. Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih juga ya Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Pak Ilan. Nah Bapak, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Oke, baik Bu. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan secara intensif ya Bu, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan lalu saya bisa memancing coaching untuk bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya, seperti itu. Ya baik Pak. Semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya Pak. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Oke, baik Bu. Jadi nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan ya Bu dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi, seperti itu Bu. Amin. Kira-kira Pak Ilan ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi Pak? Kalau menurut saya sudah cukup Bu. Nah baik Pak, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.